Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta. Di video kali ini kita akan mengolah udang menjadi masakan yang enak, sedikit manis dan juga gurih. Bumbunya tidak terlalu banyak, hanya menggunakan bawang putih saja, namun hasilnya dijamin sangat enak sekali. Bahan-bahannya sederhana, yang pastinya mudah sekali kita dapatkan. Nah, hari ini kita akan mengolah udang menjadi masakan yang enak, yaitu udang saus tiram. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara aku mengolah udang menjadi masakan yang enak, yaitu udang saus tiram, nah tidak usah menunggu waktu yang lama. Sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya, pertama di sini sudah kita siapkan udang, banyaknya kurang lebih 500 gram. Udang ini sudah dicuci bersih ya, dan untuk bagian kepalanya aku buang, bagian kulitnya tidak aku buang. Udang ini akan kita sisihkan sebentar. Berikutnya siapkan 5 siung bawang putih. Nah, bawang putih ini ukurannya besar ya. Bila teman-teman memiliki bawang putih yang ukurannya kecil, gunakan 6 siung. Bawang putih ini kita geprek terlebih dahulu. Setelah digeprek, bawang putih ini kita cincang hingga halus. Nah, untuk bumbunya ini tidak perlu kita ulek ataupun di blender ya teman-teman. Cukup kita cincang hingga halus saja seperti ini. Untuk bawang merah dalam masakan ini tidak kita tambahkan. Kita hanya menggunakan bawang putih saja. Nah, kita lakukan untuk mencincang bawang putih ini hingga benar-benar halus. Nah, ini sudah terlihat sekali ya teman-teman. Bawang putih yang sudah kita cincang ini sudah halus. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah. Bila sudah bawang putih ini kita sisihkan sebentar. Bahan berikutnya siapkan daun bawang. Untuk daun bawang yang kita gunakan ini cukup banyak ya teman-teman, kurang lebih 6 batang. Nah, daun bawang ini kita potong menjadi potongan yang agak panjang ya. Kurang lebih potongannya seperti ini ya teman-teman. Bila teman-teman memiliki stok daun bawang yang banyak di rumah, boleh juga ditambahkan kembali. Karena dalam masakan ini semakin banyak kita menambahkan daun bawang, maka rasanya akan semakin enak. Selesai diiris atau dipotong, kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, bila sudah kita sisihkan kembali. Selanjutnya, siapkan wadah atau mangkuk. Nah, kita akan meracik bahan saus. Kita tambahkan kurang lebih 2 sendok makan saus tiram. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok makan kecap manis. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tomat. Tambahkan 1 sendok makan kecap asin. Bila dirasa nanti masakan kita masih tawar, kita akan tambahkan kembali ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan penyedap rasa. Nah, di sini aku menambahkan kaldu jamur kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian tambahkan lada bubuk. Lada bubuk yang kita gunakan ini cukup banyak ya, kurang lebih 1 sendok teh. Nah, bila sudah bahan saus ini akan kita sisihkan sebentar. Langkah berikutnya siapkan wajan. Tambahkan minyak goreng agak banyak. Bila sudah kita nyalakan kompor dan biarkan minyak gorengnya panas. Setelah minyak gorengnya panas, masukkan udang yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan bolak-balik. Kita akan goreng udang ini hingga sedikit berubah warna ya teman-teman. Nah, ini terus kita aduk-aduk dan bolak-balik. Untuk menggoreng udang ini kita gunakan api kompor yang sedang saja ya teman-teman, agar minyak gorengnya tidak mudah gosong. Nah, ini terus kita aduk-aduk. Untuk menggoreng udang ini tidak perlu terlalu lama, cukup hingga udangnya sedikit berubah warna dan juga tercium aroma harum serta gurih ya. Nah, ini sudah cukup, udangnya sudah berubah warna dan aromanya juga sudah tercium harum ya. Bila sudah udang ini kita angkat sambil kita tiriskan minyak gorengnya. Untuk minyak goreng yang kita gunakan untuk menggoreng udang nanti tidak kita gunakan ya teman-teman, kita akan kesampingkan. Nah, ini udang telah selesai kita goreng. Bila sudah kita sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan kembali wajan untuk memasak. Tambahkan 1 sendok makan mentega.
Tidak perlu menunggu menteganya cair, kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang hingga halus tadi. Kita masukkan semuanya. Bila sudah, kita aduk sebentar untuk meratakan bawang putihnya. Bila sudah cukup rata, kemudian masukkan udang yang sudah kita goreng tadi. Kemudian masukkan bahan saus yang sudah kita racik tadi. Nah, kita masukkan semuanya. Bila semua bahan sudah masuk, selanjutnya kita aduk dan bolak-balik sampai semua bahan yang kita masukkan tadi tercampur dengan rata. Setelah proses seperti ini, dalam memasak kita masih menggunakan api kompor yang sedang saja. Jangan terlalu besar ya teman-teman, agar bahan saus yang kita masukkan tadi tidak gosong. Nah, ini aromanya sudah tercium sangat harum dan juga sudah terlihat tercampur rata. Kita tes rasa. Menurutku rasanya ini sudah enak dan pas ya. Bila dirasa sudah pas, terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Selanjutnya kita aduk dan bolak-balik kembali. Nah, setelah daun bawangnya ini masuk, kita tidak perlu terlalu lama lagi memasaknya ya teman-teman. Cukup hingga daun bawangnya layu saja. Nah, ini terus kita aduk-aduk hingga tercampur rata, hingga daun bawangnya layu ya. Untuk resep lengkap dari masakan udang saus tiram ini nanti akan aku tulis di kolom deskripsi. Teman-teman bisa cek di sana ya. Daun bawangnya sudah terlihat layu. Aromanya juga sudah tercium sangat harum sekali. Nah, masakan udang saus tiram kita ini sudah matang, kita matikan kompor. Sebelum disajikan di meja makan, kita sudah menyiapkan piring saji. Nah, kita pindahkan masakan kita tadi ke dalam piring saji. Dari tampilannya terlihat sangat menggoda sekali ya teman-teman. Warnanya yang cantik, bumbunya ini meresap ke udang dan juga ditambah dengan aromanya yang harum, dipastikan rasanya juga dijamin sangat enak. Cara memasaknya juga sangat mudah dan gampang. Bahan-bahannya sederhana, yang pastinya mudah sekali kita dapatkan. Bila disantap dengan sepiring nasi putih hangat, dipastikan akan ludes tidak tersisa ya. Nah, ini dia teman-teman masakan kita hari ini, udang saus tiram yang rasanya enak, cara memasaknya mudah dan simpel, siap untuk disajikan. Sekian dulu video aku kali ini, semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya, tetap selalu bersama aku, Mami Cinta.